Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pagi ini. Wow, pada tepat waktu. Terima kasih banget. Saya cuma punya 15 menit, waktu 15 menit. Jadi kalau saya ngebut nanti ditanyakan pas sesi Q&A aja ya. Jadi pada hari ini saya seperti tadi sudah diutarakan, saya hanya membahas secara ringkas saja, namanya overview untuk beberapa program permanent resident, yaitu untuk Amerika EP3 sama EP5. EP3 itu untuk workers dan EP5 untuk investors. Kanada startup visa, entrepreneur, dan express entry. Express entry adalah untuk skilled migration. Kemudian Australia saya hanya membahas sepintas mengenai entrepreneur atau entrepreneur visa, kemudian Portugal golden visa, Spain golden visa, Greece residency permit, dan Cyprus. Empat ini semuanya berbasis investment. Oke, sorry. Saya mulai dengan hal yang paling dasar aja. Sebetulnya visa itu apa sih? Karena seringkali orang itu salah kaprah ya mengenai pemahaman visa. Nah, visa itu sebenarnya dokumen keimigrasian yang memberikan izin untuk seseorang itu masuk ke suatu negara. Nah, visa itu bisa dua, bisa temporary atau istilahnya non-migration visa dan migration visa. Yang saya tangani hanya migration visa aja. Jadi saya tidak nangani misalnya orang itu kalau cari kerja di luar negeri itu yang hanya sifatnya temporary, hanya dengan work permit, itu saya tidak menangani. Nah, sorry. Sorry, ini lagi di rumah nih, jadi rada bising ini. Kemudian untuk permanent resident sama residency permit itu sebetulnya ada bedanya sedikit. Kalau residency permit itu bisa dibilang temporary resident. Contohnya kayak gini, misalnya Portugal itu bisa diperoleh Portugal golden visa itu temporary resident. Dia bisa diperoleh dengan cara misalnya beli properti hak milik kemudian dapat residency permit. Nah, nanti tahun ke-6 residency permit itu bisa di-convert menjadi permanent resident, dan setelah apply permanent resident, setelah di-approve permanent resident, maka propertinya bisa dijual. Itu makanya golden visa itu disebut residency permit, jadi terkait dengan propertinya. Nanti kalau sudah apply permanent resident baru bisa exit propertinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk permanent resident dan residency permit ini apa sih yang harus dipertimbangkan ya kalau apply? Yang pertama itu tentunya harus tahu dulu negara tujuan itu membuka ini untuk imigran atau enggak. Ya. Terus yang kedua itu dana. Dana ini penting, makanya saya selalu biasanya kalau dari awal saya selalu tanya budgetnya berapa sih? Tuh. Yang ketiga caranya, bisa skilled atau investasi pasif atau aktif. Kemudian sebaiknya sih tidak fanatik dengan satu negara, tapi punya paling alternatif lain. Kalau ini nggak bisa, negara ini. Kemudian tujuan apply-nya apa? Misalnya global mobility, investasi untuk anak sekolah, misalnya pekerjaan yang lebih baik, ekspansi, dan untuk startup bisnis, biasanya mungkin untuk go global, bisa dapat pendanaan dan sebagainya. Terus rasa aman, kemudian bisa bawa anggota keluarga, jaminan fasilitas kesehatan, bisa apakah untuk pensiun atau sebagai warisan, karena kalau investasi kayak properti tentu bisa diwariskan. Pertimbangan lain yang bisa Anda pertimbangkan, apakah Anda itu single atau bersama keluarga. Kemudian minimum stay, jadi banyak orang banyak maunya, tapi begitu kena minimum stay-nya nggak bisa gitu ya. Contohnya kalau Australia atau Kanada perlu stay 2 tahun, tidak harus berturut-turut, tapi dalam 5 tahun itu harus stay 2 tahun. Contohnya itu. Nah, kalau orang bisnis biasanya nggak bisa. Nah, usia ini penting kalau skilled migration. Kalau udah over 40, terus terang aja sulit ya kalau apply untuk skilled migration. Terus kondisi kesehatan, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan untuk skilled, kemampuan berbahasa asing untuk skilled. Kalau untuk investment nggak perlu, dan
tidak harus criminal record, tapi juga ada misalnya ada masalah keimigrasian, misalnya pernah overstay gitu, atau kerja ilegal. Itu banyak kalau Amerika itu yang menanyakan apakah bisa istilahnya dapat green card misalnya dengan IP3 ya. Jadi secara umum tuh sebetulnya kalau makin mahal itu sebenarnya makin gampang dapat PR-nya. Nah, ini saya akan bahas sekaligus ya, Portugal, Spain, Greece, sama Cyprus. Nah, keempatnya merupakan negara dari Uni Eropa. Ini ya, Cyprus ini kecil, nyempil, dan ini lebih dekat ke Turki. Jadi yang saya maksud dengan Cyprus itu adalah Cyprus separuh bagian selatan, karena separuh utaranya itu namanya Republik Turki Siprus Utara, yang sebetulnya hanya Turki aja yang mengakui adanya negara itu. Jadi sebetulnya masih yang dimaksud untuk dengan Republik Siprus ini yang separuh ke belakang, separuh ke selatan. Keempat negara ini merupakan negara Uni Eropa dan termasuk Eurozone, dan Portugal, Spain, dan Greece termasuk Schengen area, sedangkan Siprus tidak. Nah, terus apa bedanya sih tiga ini? Nah, ini secara singkat ya, kalau kita sering dengar tapi kadang-kadang bingung ya. Kalau yang namanya Schengen itu adalah semacam agreement dari negara-negara Eropa yang menghapuskan border ya, menghapuskan border antar negara. Jadi kalau Schengen ini menyangkut traveling atau lalu lalang orang. Sedangkan kalau Uni Eropa itu menyangkut ekonomi dan politik. Jadi nanti misalnya pengenaan pajak atau bea masuk atas barang dan jasa, itu diatur di perjanjian di Uni Eropa. Sedangkan Eurozone adalah perjanjian mengenai moneter. Jadi Eurozone adalah negara-negara Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uangnya. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau Portugal, Spain, Greece itu dia Schengen, EU dan Eurozone. Tapi kalau Cyprus dia EU, non Schengen tapi Eurozone. Tapi ada juga yang enggak semua, yang bukan EU, bukan Schengen, bukan Eurozone. Contohnya seperti Rusia dan ya negara-negara bekas Rusia. Nah, ini saya secara ringkas dan untuk benefitnya ya. Kenapa sih kok sampai jauh-jauh ke Eropa? Pertama, dia gampang karena tidak harus pakai sistem scoring, tidak apa, cukup pokoknya investasi pasif, misalnya properti juga hak milik, investasinya langsung bisa apply residency permit. Terus bisa tinggal di negara EU dan juga Schengen itu dalam 6 bulan itu 3 bulan bisa tinggal di berbagai negara ya. Tapi secara logika antar negara itu nggak ada batasnya sih. Jadi kalau overstay dalam tanda kutip juga nggak kelihatan gitu, nggak ketahuan. Karena kan tidak ada batasnya juga, bisa traveling pakai mobil dan tidak ada bordernya. Dan untuk minimum stay itu ada yang tanpa minimum stay, ada yang maksimal 7 hari lah. Jangan, terus prosesnya juga cukup cepat, dan ini beda dengan misalnya Amerika atau Kanada yang kalau satu aplikasi cuma bisa 2 generasi, maka kalau yang 4 negara ini mereka Anda bisa mendaftar sampai 3 generasi ya. Jadi Anda bisa Anda sudah menikah, Anda bisa bawa orang tua dan mertua sekalian, bisa dibawa selain anak-anak. Terus juga akses terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk Portugal dan Spain itu bisa kerja dan bisnis, sedangkan untuk Greece dan Cyprus hanya bisa berbisnis tapi nggak bisa kerja. Dan juga karena investment itu Anda bisa dapat capital gain dan juga free public school seperti layaknya PR yang lain ya. Nah, ini secara biar cepat, intinya gini, kalau Portugal itu minimum investasinya 280, Spain 500, Cyprus 300, dan Greece itu 250. Kalau minimum stay, kalau Portugal itu 14 hari ya, rata-rata 14 hari dalam 2 tahun. Dalam 6 tahun pertama itu 14 hari dalam 2 tahun. Sedangkan Spain itu nggak ada minimum stay. Kalau Cyprus 1 hari dalam 2 tahun, dan Greece nggak ada. Jadi walaupun nggak pergi ke sana nggak apa-apa.
Terus ini renewalnya yang kalau Cyprus ini nggak ada renewal, 1 kali daftar, 1 kali apply untuk selamanya. Sedangkan kalau Portugal tiap 2 tahun dalam 6 tahun pertama. Terus yang gampang lagi apa? Processing fee ya, processing time itu paling cepat itu Cyprus, Greece itu hampir sama cepat. Sedangkan kalau Portugal sama Spain lebih lama. Terus apa lagi? Kalau untuk anak-anak itu bisa bawa anak di bawah 18 tahun untuk Spain dan Portugal, tapi kalau Greece dan Cyprus itu sampai 23 tahun bisa anaknya dibawa. Untuk teks ini lebih ruwet dan saya nggak bahas di sini karena kalau properti lama, properti baru itu beda lagi dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih mengenai Europe ya, mengenai Europe. Sedangkan kalau untuk Amerika masa berlaku green card itu 10 tahun. Nah, nanti tiap 10 tahun di renew perpanjangan kayak perpanjang paspor 10 tahunan. Dan untuk mempertahankan green card minimum stay-nya itu sebetulnya nggak ada, tapi tiap 6 bulan ini jangan meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan. Jadi kalau bisa setiap 6 bulan setor muka ke Amerika itu aja. Nah, yang bisa ya ini kurang lebih sama ya, bisa tinggal dan bekerja di mana aja tanpa sponsor, ini kurang lebih sama lah, PR itu seperti itu. Saya langsung aja. Nah, green card ini macamnya banyak, mungkin orang yang tahu cuman yang loteri kayak gitu ya. Sebetulnya banyak macamnya green card. Satu adalah employment based, makanya sebutnya EB, itu berbasis pekerjaan, satu lagi berbasis keluarga. Dan yang saya fasilitasi terutama adalah yang EB3 dan EB5. Kalau EB3 itu sebetulnya bisa untuk skilled, profesional, dan unskilled, tapi yang bisa difasilitasi untuk massal itu yang unskilled ya, karena kan kebutuhannya banyak. Sedangkan untuk EB5 itu investor itu sih bisa aja. Nah, baik EB3 maupun EB5 itu sebetulnya syaratnya gampang, nggak ada syarat pendidikan, usianya minimal, pokoknya usia dewasa, tidak perlu pengalaman kerja spesifik, nggak usah bahasa Inggris lancar-lancar, nggak apa-apa, dan bisa bawa anak dan keluarga di bawah 21. Bedanya kalau EB5 itu, EB5 yang direct ya, direct itu investasi langsung ke project 500.000, ini di luar biaya ya, ini murni investasinya aja. Nanti kembalinya itu tahun ke-6. Sedangkan kalau EB3 itu tidak ada investasi, tapi hanya biaya lawyer dan sebagainya itu, dan orangnya harus kerja ya. Kalau EB3 itu harus karena disponsori bekerja dulu, baru kemudian setelah dapat certificate of labor baru kemudian didaftarkan untuk imigrasinya, untuk green card-nya. Nah, kalau prosesnya lebih lama EB3, kalau EB5 yang direct ini cepat ya, bisa 1 tahun dah. Kurang lebih itu kalau untuk US. Nah, Kanada ini saya banyak banget yang minat, tapi yang untuk express entry, untuk skill itu dikit banget yang bisa lolos. Karena syaratnya cukup berat dari sisi bahasa dan lain-lain ya. Jadi express entry itu sebetulnya ada 3. Express entry itu ada 3, satunya skilled worker, satunya skilled trades. Skilled trades itu sebetulnya kayak apa ya, misalnya electrician kayak gitu ya, yang skill tapi bukan universitas gitu ya, kayaknya diploma gitu. Sedangkan experience class ini untuk orang yang lulusan Kanada atau pernah kerja di Kanada. Ini nggak perlu job offer juga. Yang perlu job offer umumnya adalah federal skill ya, skill trades itu perlu. Nah, lainnya lagi selain express entry ada provincial nominee. Provincial nominee ini ada yang untuk skill, jadi ada kaitannya nanti waktu apply-nya itu terkait dengan express entry. Ada juga yang untuk bisnis, jadi entrepreneur visa. Terus feedback ini selalu
provinsi yang berbahasa Prancis dan punya ini sendiri ya, punya aturan main sendiri kalau gitu. Kemudian ada self-employed, ada startup visa. Nah, startup visa ini adalah khusus untuk orang yang punya startup bisnis. Keunggulannya startup visa ini bisa mendaftar dalam satu bisnis itu 5 applicants, 5 main applicants. Nah, ini yang lain ada immigrant investor venture capital class, caregiver, rural and northern immigration program, agri-food pilot program, sama refugee, nggak usah ngomongin lah. Nah, ini secara nambah 2 menit ya Pak ya. Pak Miko, saya nambah 2 menit ya. Ini secara ringkas, kalau federal skilled ini perlu, kalau Anda mau ngetes, ini saya kasih di atas, itu di capture aja, itu adalah websitenya government yang saya shorten. Anda cek di situ aja skor Anda berapa. Kalau kurang dari 67 nggak lolos. Nah, nanti Anda lihat di mana Anda kurangnya. Nah, setelah Anda tes, yang perlu lagi ada yang namanya CRS score. Itu nanti saya ada juga, tinggal Anda cek juga. Nah, kalau federal skilled ini perlu Inggrisnya, kalau CLB 7 itu IELTS-nya 6, tapi sebaiknya IELTS-nya minimal 7 ya. Dan kalau makin tua, di atas 46 skornya 0, jadi ada scoringnya, sistem scoringnya. Tidak perlu job offer, tapi kalau Anda dapat job offer itu udah bisa dibilang udah pasti Anda keterima. Kalau bisa dapat job offer dengan FSW ini, Anda akan pasti keterima di program ini. Sedangkan kalau experience class itu tadi tidak perlu pengalaman, tidak perlu job offer, tapi ini khusus untuk orang yang pernah sekolah atau pernah tinggal di Kanada dan pernah kerja di Kanada. Ini Anda capture aja untuk CRS skornya, nanti tes sendiri berapa skornya. Sekitar kalau di bawah 400 itu terlalu rendah, kalau sekitar Anda bisa dapat 150 poin, chance-nya besar untuk ini. Nah, satu lagi, ini provincial nominee. Kanada punya 10 provinsi dan 3 teritori, dan semuanya punya program sendiri-sendiri untuk express entry dan PNP. Ini PNP, tapi 2 provinsi tidak punya express entry program, yaitu Quebec sama Nunavut. Satu lagi, ini saya ngebut untuk Australia, saya hanya bahas secara garis besar. Kalau yang SOPAS 188 ini tidak langsung PR, tapi dari temporary resident dulu baru PR. Sedangkan yang SOPAS 32 itu direct PR. Australian visa berlaku 5 tahun dan di renew. Dan minimum stay-nya 2 tahun dari 5 tahun, jadi cukup lama. Secara ringkas aja ya, kalau 188A ini paling sedikit, paling kecil nilai investasinya. Saya ada project yang 650.000, tapi untuk Anda yang tidak punya duit tapi bukan businessman, program ini nggak cocok. Karena ini hanya untuk orang yang punya bisnis dengan minimal turnover 750.000 Australian dollar per tahun selama 3 tahun, minimal 3 tahun terakhir. Dan punya minimum business asset dan personal asset 1,2 juta Australian dollar. Ini minimum turnovernya bukan di Australia, tapi bisnis sekarang di Indonesia. Secara garis besar untuk Australian Entrepreneur Visa ini, Anda dokumen masuk dulu, investnya nanti. Dokumen masuk dulu, setelah approve kira-kira 2 tahun lagi, kalau sudah approve, pre-approval untuk dokumen-dokumen imigrasinya, investasinya baru belakangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya skip aja. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sudah hampir 20 menit soalnya saya. Terima kasih Pak Meko. Nanti yang lainnya bisa ditanyakan aja.